Nah, di sini ada bayi kobra ya, anak endak dari kobra, dan dia kayaknya memasang posisi siaga ya. Jadi kita itu harus berhati-hati, mengingat ular ini sendiri bukan jenis ular yang main-main. Oke, ternyata di situ ya. Terus, kena. Oke, nah, us. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya bakal mencoba berburu di daerah persawahan lagi ya, karena kemarin itu katanya ada ular banutan macan yang melintas di area sini. Nah, karena di daerah tengah itu udah dipanen ya, jadi ular-ular itu akan minggir ke pematang sawah untuk mencari tikus, karena di tengah-tengah seperti ini itu udah ya, kalian sendiri lihat kan, udah dipanen di daerah sini. Dan sekarang itu masih musim hujan, dan dengan intensitas suhu yang seperti ini biasanya ular-ular itu mulai sangat-sangat aktif gitu. Mungkin di perburuan kali ini saya bisa mendapatkan ular target saya, yaitu ular banutan macan yang sering sekali melintas di antara pematang-pematang sawah seperti ini. Karena saya takutnya ular-ular itu dibunuh ya, karena sebenarnya ular-ular banutan macan itu nggak perlu dibunuh karena bukan jenis ular yang berbisa. Oke, mari kita jelajahi persawahan di daerah sekitar sini. Mungkin kita itu dapat menemukan beberapa jenis ular. Oke, ikuti terus petualangan saya. Oke, nah di sini ada bayi kobra ya, anak endak dari kobra, dan dia kayaknya memasang posisi siaga ya. Jadi kita itu harus berhati-hati, mengingat ular ini sendiri bukan jenis ular yang main-main. Oke, ternyata di situ ya. Terus, kena. Oke, nah, terus nyangkut ya di sini. Coba lihat. Oke, ini dia. Nah, oke, kita akan bawa dia ke tempat yang kiranya enak untuk menjelaskan jenis ular satu ini. Oke, kita taruh di sini aja. Oke, dia mulai menyerang ya tadi. Nah, ini dia. Nah, coba lihat, dia habis ganti kulit ya. Nah, oke, ini adalah Oke, kali ini saya bakal pakai pengaman ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan. Ini adalah bayi kobra Jawa atau Naya Sutari. Dan di daerah saya ular ini tuh disebut dengan nama dubung pentong. Tapi ada juga orang yang menyebut ular ini tuh dubung irus gitu. Dan ular ini sendiri merupakan jenis ular yang sangat-sangat berbisa dan sangat-sangat berbahaya, karena ular kobra Jawa ini memiliki dua tipe bisa sekaligus. Yang pertama adalah neurotoksin. Oke, dia lari ya. Nah, yang pertama adalah neurotoksin, jenis bisa dijati dari keluarga Elapidae. Nah, ular kobra ini merupakan jenis ular yang berasal dari keluarga Elapidae atau ular karang yang berkerabat dekat dengan coba lihat, dia memiliki kepalanya ya. Coba lihat, dia mendesis untuk memperingatkan saya. Nah, coba lihat ini. Oke. Nah, coba lihat ini. Temperamennya benar-benar agresif ya di sini. Kalian bisa lihat sendiri kan. Temperamen ular kobra Jawa ini memang agresif ya. Dan ini tuh kayaknya udah usia 1 bulanan ya. Soalnya ular kobra yang baru menetas itu ukurannya itu nggak lebih dari 10 cm.
Dan ini kayaknya udah berapa ya, 16 cm lebih ini kayaknya. Nah, kita lihat. Oke, saya akan perlihatkan. Nah, kita lihat. Ular kobra Jawa ini biasanya memang berhabitat di daerah persawahan ya, persawahan seperti ini, dan juga hutan-hutan tropis di daerah Jawa dan Bali. Dan juga ular ini tuh kadang dapat ditemukan di sekitar lingkungan manusia gitu. Karena ular ini sendiri memiliki daya adaptasi yang sangat-sangat tinggi. Dan oke, kali ini saya akan mengamankan bagian kepalanya ya. Kita harus menekan bagian kepala. Oke, ini adalah cara yang cukup berbahaya ya untuk menangani ular. Jadi untuk menangani ular berbisa kita itu harus menggunakan tokat-tokat seperti ini. Oke. Kali ini saya bakal menekan bagian kepalanya ya. Oke, nah kena. Nah, coba lihat ini. Nah, saat usia muda seperti ini, dia itu memiliki warna agak ke apa ini? Coklat ke abu-abuan ya. Dan coba lihat dia habis ganti kulit ya. Coba lihat. Wow. Oke, saya bakal menarik kulit bagian matanya ini. Nah, coba lihat ini. Cantik ya dia. Waktu selesai ganti kulit seperti ini. Coba lihat warnanya juga agak cerah ya, agak mengkilap kayak ada pelangi-pelanginya gitu setelah ganti kulit seperti ini. Cantik. Nah, coba kalian perhatikan saat dia itu masih muda, dia itu memiliki pola seperti huruf F ya di atas di belakang lehernya ini loh. Nah, dan juga di bawah lehernya ini dia itu memiliki, nah ini dia itu memiliki belang hitam. Dan untuk di daerah saya sendiri dia itu ada kayak kemerah-merahannya di sekitar sini. Dan coba lihat dia sendiri memiliki warna putih ke abu-abuan di bagian sini sentralnya ini. Nah, pada bagian subcaudal coba lihat, kalian perhatikan ya. Sisiknya terbagi menjadi dua. Ini itu berbeda dengan anggapan bahwa ular bisa mematikan itu sisik subcaudalnya itu nggak terbagi menjadi dua. Padahal ular ini sendiri memiliki tipe bisa neurotoksin dan hemotoksin yang dapat menyebabkan nekrosis, vertigo, serangan jantung dan pembekuan di darah, dan dapat menyebabkan kematian pada manusia. Dan ular yang kecil seperti ini sendiri dia itu dapat membunuh manusia dengan sangat cepat gitu. Nah, ular ini sendiri itu emang jenis ular yang sangat berbahaya ya. Jadi seenggaknya kalian itu harus menghindari jenis ular ini. Nah, tapi ya emang dari kejauhan biasanya ular ini tuh terlihat seperti ular dari golongan bandotan macan gitu. Nah, coba lihat ini, karakternya agak anteng ya di sini. Coba lihat. Nah, kalian nggak boleh niru ini ya, soalnya ini tuh triangle seperti ini tuh sangat-sangat beresiko. Tapi ya, saya memang dari kecil saya itu mau jenis ular apapun itu ya free handle seperti ini. Coba lihat, keren ya dia. Coba lihat, keren ya. Coba lihat. Nah, ketika dia merasa terancam seperti ini, dia itu akan memegangkan kepalanya membentuk bentuk sendok ya. Dan juga coba lihat, dia memiliki otot-otot yang cukup kuat ya untuk memegang ranting-ranting pohon seperti ini. Ular ini sendiri emang dapat ditemukan di sekitar pemukiman manusia sih, karena ular ini sendiri memiliki daya adaptasi yang sangat baik, terutama pada perubahan yang biasanya dibuat oleh manusia. Coba lihat ini, ukurannya juga kecil ya, ini 15 cm kayaknya. Coba lihat, ketika dia merasa terancam seperti ini, dia itu akan mengeluarkan tubuhnya. Nah, ini tuh asal muasal ular ini tuh disebut ular dinding apa ya, kalau orang daerah saya. Nah, kita lihat ini, dia memipihkan bagian kepalanya ya, untuk supaya itu tidak terlihat 2 kali lebih besar dari ukuran aslinya. Dan kenapa kok kepalanya itu bisa melebar? Karena dia itu memiliki tulang rusuk yang bisa bergerak
lehernya ya. Dan sisa muda seperti ini dia itu berwarna keabu-abuan ya, berbeda dengan individu dewasa yang berwarna agak ke hitaman di daerah saya. Tapi di daerah saya juga ada ular kobra yang memiliki warna coklat. Jadi tergantung kontur tanahnya dan masing-masing individu. Nah, yang harus kita hati-hati dari kobra yang masih bayi seperti ini, yaitu bisa 2 kali lipat lebih berbahaya dari kobra dewasa. Karena kobra anakan seperti ini biasanya dia itu menyuntikkan semua racunnya ketika menggigit. Kobra yang masih anakan seperti ini biasanya dia itu nggak punya kemampuan untuk mengontrol bisanya. Jadi saat menggigit biasanya dia itu akan menyuntikkan semua bisanya. Dan ini yang berbahayanya dari ular kobra anakan seperti ini, karena ketika semakin banyak bisa yang disuntikkan kepada musuhnya, semakin cepat korban itu meninggal gitu. Jadi kebanyakan orang yang meninggal itu ya emang hasil gigitan dari kobra yang muda. Kalau untuk kobra dewasa biasanya itu dia itu memiliki gigitan kering ya. Jadi gigitan kering itu gigitan tanpa disertai bisa. Jadi cuma menggigit aja, tapi itu dia itu enggak mengeluarkan bisanya gitu. Nah, kembali lagi ukurannya juga kecil ya, 15 sentian kayaknya. Nah, saat muda seperti ini biasanya dia itu memiliki temperamen yang agresif dan cenderung lebih aktif daripada ini dewasanya ya. Karena ular-ular kecil seperti ini biasanya di alam itu ya, dia itu musuhnya itu banyak, seperti garangan, seperti tikus. Tikus juga musuh ular ini, soalnya ukurannya kecil dan bisa menjadi sasaran yang mudah ya untuk ular-ular yang lebih besar juga. Dan ukuran ini sendiri masih terbilang anakan ya, atau baby, karena ini tuh kayaknya udah usia 1 bulanan. Kita lihat keren ya. Nah, oke. Nah, ular ini sendiri memiliki tipe gigi berjenis Proterogyphla. Jadi giginya itu terletak di bagian depan dan sangat kokoh. Dan juga gigi ini dapat menyuntikkan bisa secara akurat kepada mangsanya. Dan biasanya orang yang tergigit ular ini itu meninggal dalam waktu 1,5 jam. Dan itu sendiri terkadang bukan tanpa siksaan gitu. Karena efek gigitan dari ular kobra ini meliputi pembengkakan, rasa sakit yang hebat di sekitar area gigitan, nekrosis itu seperti apa ya? Seperti gigitan yang terjadi pada ular barutan lemah itulah ya. Ulat tanah, nah itu disebut nekrosis. Jadi orang di sekitar area gigitan itu akan gosong seperti terkena luka bakar. Apabila tidak ditangani dalam waktu 1 jam atau lebih, dapat berpotensi menyebabkan kematian. Nah, baik individu dewasa maupun kecil seperti ini, dia itu sudah dapat membunuh manusia gitu. Jadi ini yang berbahayanya dari ular kobra Jawa ini atau Naya seputaris. Di daerah saya sendiri ular ini tuh di musim hujan seperti ini kerap sekali masuk pemukiman gitu. Dan warnanya itu saat kecil seperti ini abu-abu ya. Tapi saat dewasa, kebanyakan individu dewasa itu berwarna hitam kecoklatan ataupun coklat ke abu-abuan gitu. Nah, dan bisa perhatikan. Saya juga harus berhati-hati loh, karena ular ini tuh bukan cuma dapat menyuntikkan bisanya, tapi juga dapat menyemburkan bisa. Dapat menyemburkan bisanya sejauh 2,5 meter, dan itu sendiri dapat secara akurat mengenai mata korban. Dan apabila mengenai mata manusia, efeknya itu bisa meliputi rasa perih dan kebutaan sementara maupun permanen. Tapi untuk kebutaan permanen sendiri hampir jarang ya, karena itu sendiri tergantung kuat enggaknya mata kalian menerima bisa dari ular ini. Dan coba lihat, cantik ya. Oke. Nah, saat dewasa ular ini tuh dapat tumbuh sepanjang 1,5 meter. Tapi kebanyakan individu yang saya temukan itu panjangnya itu nggak lebih dari 1 meter. Dan biasanya saat kecil seperti ini dia itu makanannya itu kodok, kadal, dan juga serangga-serangga juga dia mau ya. Tapi nggak menutup kemungkinan dia itu mau memakan mamalia kecil seperti anakan tikus atau yang mungkin hewan yang seukuran dengan tubuhnya ini saat dia masih kecil. Dan saat dewasa ular ini itu merupakan jenis ular yang sangat-sangat membantu para petani dalam memberantas hama tikus ya. Karena ular ini di daerah persawahan itu dia itu gemar sekali memakan tikus.
Dan sebenarnya ular kobra Jawa ini aktifnya itu saat malam hari ya, atau nokturnal. Tapi ya saat siang hari seperti ini tuh biasanya ular-ular kobra seperti ini tuh ya itu berjemur ya di antara pematang-pematang sawah seperti ini, karena suhunya itu cukup hangat untuk dibuat berjemur gitu. Kita lihat. Nah, emang karakternya itu untuk kobra sendiri karakternya itu tenang seperti ini ya. Karena untuk kecenderungan untuk menggigit sendiri hampir jarang ya. Biasanya orang yang tergigit ular ini itu adalah penghobi ya, jadi orang yang pelihara ular ini itu biasanya yang sering kena patuk, karena dia itu mungkin mengira ular ini tuh bisa dihandle atau apalah, jadi dia itu asal ambil gitu aja tanpa pengaman apapun. Jadi yang saya lakukan ini sebenarnya berbahaya ya, karena ya usahakan kalau kalian memegang ular itu harus dengan alat-alat seperti ini, karena ular itu ya bisa langsung refleks menggigit. Meskipun temperamen dari kobra Jawa ini untuk menggigit sendiri juga sangat-sangat jarang gitu loh, karena kalau nggak terdesaknya dia itu nggak mungkin menggigit. Sistem pertahanannya itu paling cuma menyemburkan bisa ke arah mata lawan, dan juga memegangkan otot-otot di bagian lehernya membentuk sendok ya. Karena itu di dalam bahasa Indonesia sendiri ular ini itu disebut dengan nama ular sendok Jawa. Dan penyebarannya itu adalah Jawa dan Bali, karena di ular ini sendiri memang penyebarannya tuh cukup terbatas ya. Dari Bali sampai Nusa Tenggara itu penyebarannya mulai jarang-jarang, tapi kebanyakan berada di daerah Jawa. Itu sebabnya ular ini disebut dengan nama kobra Jawa. Dan ular ini sendiri merupakan jenis ular sangat berbahaya dan harus kalian hindari, karena ular ini tuh tercatat sebagai salah satu ular paling berbisa di Indonesia. Jadi juga nggak main-main Kak kalau untuk ular seperti ini ya. Jadi penanganannya itu harus khusus. Oke, saya akan melepaskan ular ini, mengingat ular ini sendiri masih anakan ya. Jadi supaya menjaga populasinya di alam, dan semoga saja ular ini itu dapat tumbuh sampai ukuran dewasa ya, karena ular ini itu jenis ular yang sangat membantu para petani sebenarnya. Tapi usahakan itu jangan membunuh ular ini, karena ular ini itu penting sekali untuk ekosistem di daerah persawahan seperti itu. Karena ular ini sendiri itu biasanya itu berhabitat di daerah persawahan gitu. Daerah persawahan seperti itu. Oke, kita akan melepaskan ular ini ke tempat yang pepohonannya agak lebat di daerah sana, karena di sana itu jarang sekali ada orang. Dan di sini juga sering juga ada orang yang melintas lalu lalang. Mungkin saya khawatirnya ular ini tuh bukannya dibunuh malah gigit orang gitu Kak, kalau keinjak. Oke, kita akan melepaskan ular ini. Oke, kita akan melepaskan ular kobra ini di sini ya, karena dia sendiri masih anakan. Dan semoga saat dewasa dia itu dapat menjadi ular yang membantu para petani dalam memberantas mati itu. Oke, kita akan lepaskan aja. Nah, saya biarkan dia hidup di alam bebas. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.